Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada sejarah teori ilmu-ilmu kemanusiaan. Jadi ilmu-ilmu kemanusiaan ini merupakan produk yang ditemukan dari ketika manusia saling berinteraksi dan bertransaksi, mereka hidup bersama dalam suatu ruang pada zaman tertentu. Nah, sehingga ketika mereka melakukan kehidupan bersama, maka banyak pengalaman-pengalaman hidup yang tercatat ya di dalam kehidupan manusia. Jadi manusia kemudian mempunyai pengalaman yang berasal dari berbagai generasi ya, terutama pengalaman itu saya kira dituturkan oleh generasi sebelumnya, sehingga kemudian manusia yang berikutnya juga sebenarnya belajar dari masa lampau. Maka disitulah karena fenomena kehidupan manusia atau katakanlah sebagai data ya, data kehidupan manusia, maka manusia kemudian akan mencoba membuat ya reaksi atau respons ya terhadap sesama manusia. Nah, kalau teori-teori ilmu alam itu adalah mencoba merespons fenomena alam. Nah, kalau yang teori-teori kemanusiaan ini akan merespons perilaku dan tindakan manusia yang tentu saja dilandasi oleh pemikiran tertentu. Nah, jadi manusia akan belajar katakanlah kepada dirinya sendiri, melakukan semacam otokritik ya. Jadi mengkritik dirinya sendiri, mengkritisi dirinya sendiri. Nah, sehingga kemudian mengetahui sisi-sisi kelemahan dan juga sisi-sisi kekuatan. Nah, jadi berdasarkan pengalamannya itu, manusia ketika melakukan respons tertentu, bisa saja respon itu salah atau keliru dan bisa mengakibatkan sesuatu yang kurang menyenangkan ya. Tapi bisa juga respons itu dianggap suatu yang tepat sasaran ya. Jadi manusia itu nanti ya mungkin bisa dikatakan melakukan semacam trial and error ya. Jadi melakukan percobaan-percobaan ya, terutama untuk menghadapi manusia. Karena bagaimanapun juga manusia harus mencoba mengetahui karakter ya manusia. Jadi artinya mencermati ya aspek terutama mentalitinya ya, mentalitasnya. Nah, sehingga dari mentalitas manusia itulah kemudian manusia kemudian mempunyai cara-cara atau metode-metode yang tepat untuk menghadapi karakter manusia yang ada ya. Jadi tentu saja nanti responsnya harus berbeda antara manusia yang satu dengan yang lain, karena pada prinsipnya manusia inilah yang mempunyai ciri khas ya yang bersifat sangat khas dan unik gitu ya, karena manusia satu dan yang lain itu berbeda. Nah, jadi perbedaan itulah yang kemudian menjadikan bahwa manusia itu bisa menampakkan wajah-wajah yang berbeda, perilaku-perilaku yang berbeda, dan yang berkaitan dengan manusia, wajah manusia, maka di sini tidak ada hal-hal yang bersifat pasti. Ya, karena manusia itu hidup, manusia itu bernyawa, manusia itu mempunyai kemauan, kesadaran, dan keinginan. Nah, sehingga keberagaman manusia ini benar-benar sangat unik gitu ya. Jadi manusia tidak bisa dikatakan makhluk yang seragam gitu kan. Meskipun kulitnya sama hitam, kulitnya sama kuning, kulitnya sama merah ya, atau rambutnya juga ya sama hitam misalnya, atau katakanlah pirang gitu ya. Tapi manusia tentu menunjukkan kekhususannya masing-masing.
Nah, sehingga karena ini bersifat khusus, maka respons manusia terhadap manusia yang lain tentu akan melahirkan ilmu-ilmu yang berbeda-beda. Ada yang respon tentang kebudayaan, maka muncul sejarah ilmu antropologi, sejarah ilmu sosiologi, sejarah ilmu filologi, sejarah ilmu etnologi, sejarah ilmu linguistik, ilmu sastra, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya ilmu-ilmu kemanusiaan dengan teorinya yang beraneka ragam karena bersifat khusus, maka kemudian melahirkan teori-teori. Maka sejarah teori-teori ilmu-ilmu sosial harus juga oleh sejarawan bisa diketahui sejarahnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.